Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertemu kembali di video pembelajaran mata kuliah metode penelitian untuk pertemuan yang ke-10 dengan tema kajian populasi dan sampel di dalam penelitian. Baik, kawan-kawan semuanya, ada yang bikin minuman pagi tadi, bikin kopi mungkin, atau bikin teh. Ya, pasti dicicip dulu tehnya, enak atau tidak, ya. Nah, ini merupakan gambaran sampel dan populasi. Sama seperti remaja putri, ya, mahasiswi yang memasak gulai pada hari ini, tentu dicicip dulu, ya, enak atau tidak gulainya. Itu merupakan bentuk pengambilan sampel dari populasi. Ya. Yang dicicip itu adalah sampel dari populasi keseluruhan dari gulai yang tengah dimasak. Ya, sampel merupakan istilah yang akrab dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, seperti cerita yang tadi, kita seringkali melakukan sampel, yakni mengadakan pengamatan terhadap sebagian saja dari seluruh proses yang ada. Sehingga sampel adalah bagian dari unit populasi yang dianggap mewakili populasi itu. Adapun populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Ada satu istilah lagi yang perlu dipahami, yaitu unit atau elemen. Dalam hal ini, unit atau elemen adalah anggota tunggal atau terkecil dari satu populasi. Dalam suatu penelitian yang melibatkan orang atau benda, selaku peneliti kita harus memutuskan lebih dahulu apakah studi kita itu meliputi seluruh populasinya atau hanya mengambil sebagian saja dari populasi itu. Kalau seluruh populasinya, maka sampel tidak dibutuhkan. Namun apabila sebagian saja dari populasi yang ada, maka sampel mutlak diperlukan dengan beberapa pertimbangan. Besar populasi, makin perlu sampel. Makin besar biaya, ya makin perlu sampel supaya hemat. Kemudian keuntungan dan kemudahan dalam memperoleh datanya. Kemudian jumlah tenaga pengumpul data yang tersedia. Tujuan sampling berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi adalah mengurangi biaya dan tenaga peneliti bisa lebih hemat atau mempercepat waktu proses pengumpulan datanya, terutama bila populasinya amat besar dan masalahnya juga mendesak. Misalnya, untuk mengetahui pendapat umum tentang suatu undang-undang yang baru diberlakukan, kita bisa memilih orang-orang tertentu untuk dimintakan pendapatnya. Orang-orang yang dipilih itu adalah sampel dari populasi keseluruhan warga yang ada. Ada 3 cara yang umumnya digunakan dalam pengambilan sampel. Ada probability sampling. Ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Kemudian non-probability sampling biasanya di penelitian kualitatif, dan multi-stage sampling ini merupakan gabungan antara probability sampling dan non-probability sampling. Berikut tabel atau bagannya yang sudah saya siapkan. Ada 3 macam ya. Ada probability sampling, ada non-probability sampling, dan multi-stage sampling, dan punya beberapa turunan-turunan sampling lanjutannya. Kita lihat satu persatu secara sepintas. Probability sampling. Probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada teori probabilitas, yaitu bahwa semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Probability sampling dilakukan dengan syarat-syarat besar populasi harus diketahui, besar sampel harus ditentukan lebih dulu. Tiap elemen memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Misalnya, jika jumlah populasinya 1000 dan jumlah sampelnya 100, maka masing-masing elemen mendapatkan kesempatan sebesar 1/10. Hal positif dalam cara probability sampling ini adalah bahwa hasil dapat digunakan untuk mengeneralisasi atau dapat dianggap mewakili populasinya, sehingga dapat dihitung kondisi realnya sampai sejauh mana hasil sampel mendekati populasi yang ada. Probability sampling dipergunakan apabila besar populasinya diketahui. Penelitiannya berfokus pada kesimpulan yang akan menggeneralisasikan populasi. Akan dipergunakan analisis inference misalnya. Terdapat kesalahan-kesalahan yang akan mungkin terjadi dalam analisis penelitian. Berikut kelebihannya dan kekurangannya probability sampling. Probability sampling sendiri terdiri dari 3 macam: random sampling, certified random sampling, dan cluster sampling atau sampling area. Random sampling, ini sample random sampling yang pertama. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam jenis sampel ini, jumlah populasi dan besar sampel yang diinginkan harus diketahui dan diputuskan lebih dulu. Kemudian mungkinkah menghitung populasi dan mencatat seluruh populasi yang ada? Atau mana yang lebih utama, daerah berdasarkan kekhususan masyarakat atau kondisi geografis? Kemudian apakah ada keinginan untuk membagi dalam strata tertentu seperti pendidikan, jabatan, semester, usia, dan lain sebagainya? Nah, cara pemilihan sampel dapat dilakukan melalui
aplikasi komputer, dapat juga menggunakan random numbers atau daftar random, atau melalui undian. Seluruh elemen diberi nomor, kemudian diundi. Apa kelebihan dan kekurangannya? Berikut kelebihan dan kekurangan simple random sampling. Baik, kemudian kita masuk yang berikutnya. Ada systematic random sampling, sampel acak sistematis. Dengan menggunakan interval. Kalau yang tadi tidak menggunakan interval, ini menggunakan interval ya. Sampel pertama ditentukan secara random, dan untuk seterusnya dihitung dengan menambah intervalnya. Misalnya, ada 100 populasinya ada 100 orang ya. Kita ambil nomor 1 dan nomor 5. Maka sampel berikutnya yang ditentukan adalah nomor 2 dan nomor 11. Ya. Nomor 3 dan nomor 22. Begitu dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke proportional stratified random sampling. Teknik strata dapat dilakukan dengan menggolongkan populasi berdasarkan lapisan tingkatan tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Misalnya jumlah mahasiswa fakultas hukum ada 5.000 orang, dan dibagi berdasarkan strata atau lapisan tertentu, misalnya tingkatan semester. Maka diperoleh data, semester 2 ada 1.000 orang, semester 4 ada 2.000, semester 6 ada 1.000, semester 8 ada 1.000 dengan total 5.000 orang. Jika kita ingin mengambil sampel, misalnya 50 orang mahasiswa, maka untuk masing-masing semester dapat diambil responden sejumlah sesuai dengan perbandingan koefisiennya, yaitu semester 2 ada 10 orang, semester 4 ada 20 orang, semester 6 ada 10 orang, dan semester 8 ada 10 orang. Untuk selanjutnya, proses pengambilan sampel dalam semester dapat dilakukan secara random menggunakan aplikasi komputer atau daftar random numbers tadi ya, ataupun undian. Berikut kelebihan dan kekurangan stratified random sampling. Kemudian kita masuk ke non-proportional stratified random sampling. Pada dasarnya, jenis sampel ini sama dengan proportional stratified random sampling. Hanya saja pada jenis ini, sampel tiap wilayah tidak perlu diproporsionalkan, dapat secara merata. Dalam contoh tabel tadi, apabila total sampel ada 50 orang mahasiswa dan terdapat 4 semester, maka masing-masing semester diambil 12 hingga 13 orang sebagai sampelnya. Atau hanya ditekankan pada satu semester saja, misalnya semester 2 saja, dengan semester lain difungsikan sebagai pelengkapnya. Berikut kelebihan dan kekurangan non-proportional stratified random sampling. Oke, cluster sampling atau sampling area. Cara ini biasanya digunakan untuk penelitian yang meliputi wilayah yang luas atau tempat interview yang terlalu luas sehingga menyulitkan bagi supervisi untuk mengontrol area yang luas, termasuk juga kesulitan biaya transportasi yang besar. Rancangan ini hanya bisa dibuat apabila keadaan tata kota telah teratur. Misalnya, penelitian yang ingin mengetahui bagaimana korelasi antara prestasi belajar mahasiswa dengan situasi tempat tinggal. Apakah cost atau bukan cost? Maka cluster sampling dalam persoalan ini adalah langkah pertamanya, peneliti mencari lokasi pemondokan dalam peta. Langkah keduanya, peneliti mencatat jumlah mahasiswa yang tinggal dalam kos, kemudian disusun dalam suatu daftar atau setiap mahasiswa diberi nomor urut. Langkah ketiga, miliki sampel berdasarkan randomnya. Dengan demikian, peneliti tidak perlu menjelajahi seluruh kota, cukup dengan mendatangi lokasi kosnya saja. Berikut kelebihan dan kekurangan cluster sampling. Baik, kemudian kita masuk ke non-probability sampling. Di dalam metode ini, peran peneliti sangat besar. Semua keputusan terletak di tangan peneliti. Tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya. Hasil yang diperoleh tidak digunakan untuk membuat generalisasi. Ia hanya memberikan gambaran kasar tentang suatu kesimpulan elemen. Semua itu disebabkan karena ciri umum dari non-probability sampling adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Non-probability sampling digunakan apabila data tentang populasi sangat langka atau tidak ada sama sekali. Kemudian studi yang dilakukan bertujuan eksploratif atau deskriptif saja. Kemudian peneliti tidak berniat untuk mendapat kesimpulan umum atau generalisasi terhadap populasi dari hasil yang diperoleh. Teknik non-probability sampling digunakan jika populasi dianggap homogen. Dengan demikian melukiskan satu objek sudah berarti menggambarkan seluruh objeknya. Kemudian bila kita ingin membuat uraian yang representatif bagi populasi, misalnya kita ingin mengidentifikasi problemnya saja atau masalahnya saja. Kemudian biaya untuk sampling sangat besar misalnya, maka non-probability sampling bisa dipakai. Kemudian sampel
yang sangat sedikit untuk dilukiskan, kurang memungkinkan diadakan perhitungan secara statistik. Nah, berikut kelebihan non-probability sampling dan kekurangannya. Non-probability sampling terbagi dalam beberapa sampel, yaitu systematic sampling. Yang pertama, dari 5 non-probability sampling, dari 5 ada satunya systematic sampling. Diperoleh dengan jalan menentukan terlebih dahulu orang kesekian yang akan diambil sebagai responden, sedang responden pertama diambil secara sembarang. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan systematic sampling. Oke, kita masuk ke snowball sampling, sampling bola salju. Sampel atau responden dipilih berdasarkan penunjukan atau rekomendasi oleh orang sebelumnya. Dasar yang dipergunakan adalah teknik sosiometri. Cara ini dapat dipergunakan ketika kita ingin meneliti pendapat atau kesan dari hubungan sosial informasi antara setiap individu. Dari 1 orang mendapat rekomendasi 2 orang, dari 2 orang mendapat rekomendasi ada 6 orang, dan seterusnya. Semakin lama, semakin banyak responden atau informan yang kita ambil datanya. Ini merupakan snowball sampling. Kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, accidental sampling. Sampel diambil secara sembarangan. Dengan cara ini, faktor-faktor yang terdapat dalam elemen tidak diperhatikan. Yang terpenting yaitu adanya kesan tentang masalah yang diteliti. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, kuota sampling. Sampel kuota dipergunakan bila penelitian ingin mendapatkan kesan tentang masalah yang sedang diteliti dengan biaya yang murah. Sampel diperoleh dengan cara menentukan dulu karakteristik atau kriteria yang dikehendaki sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut kelebihan dan kekurangan. Oke, purposive sampling yang terakhir. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari peneliti. Jadi seorang peneliti menentukan sendiri mana yang layak atau dianggap sebagai perwakilan dari populasinya. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Purposive sampling ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif di bidang hukum. Respondennya dipilih sendiri, ditentukan oleh peneliti. Baik, kemudian multi-stage sampling ini merupakan gabungan ya, dilakukan secara bertahap. Meski secara keseluruhan cara-cara probability sampling dapat dipergunakan dalam untuk daerah penelitian yang luas. Baik, konklusinya, solusinya, setiap cara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut syarat sampel yang baik, yaitu memungkinkan peneliti untuk membuat perkiraan berapa kesalahan yang telah dibuat karena memilih sampel tersebut. Memungkinkan peneliti untuk mengukur seberapa jauh derajat kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh berdasarkan sampel. Memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi sampel sesuai besarannya dan dapat mewakili populasinya. Kemudian dengan biaya sedikit tetapi mampu menghasilkan informasi yang diinginkan dan dengan kesalahan yang dapat ditolerir. Dan terakhir tipsnya adalah sesuaikan dengan teknik sampel dan karakteristik penelitian kita. Untuk menentukan besaran sampel tidak terdapat suatu rumusan yang pasti. Hanya saja biasanya tergantung pada beberapa hal. Besarnya populasi, heterogenitas, biaya dan waktu, tenaga peneliti, dan captive audience. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi besaran sampel yang akan kita ambil. Baik, kita sudah di kesimpulan di perkuliahan yang ke-10. Kesimpulannya, yang pertama ada 3 cara umum digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu probability sampling, non-probability sampling, dan multi-stage sampling. Kebanyakan penelitian hukum murni menggunakan non-probability sampling, khususnya purposive sampling, sebab metode pengumpulan datanya yang berjenis wawancara mendalam, deep interview, dan hasilnya abstrak. Kemudian yang ketiga, purposive sampling, yakni metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari peneliti. Jadi seorang peneliti menentukan sendiri mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Ini banyak digunakan dalam penelitian hukum. Kemudian penentuan jenis metode pengambilan sampel kembali kepada peneliti sendiri dan karakteristik penelitian. Ini saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.